Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Mita Setia Utami dan rekan saya Putu Wanda Agnestia. Kami merupakan peserta KBMK dari kategori Komersialisasi Riset dan Teknologi. Kami berasal dari Universitas Udayana dan kami akan membawakan inovasi yaitu berupa koperasi sinergi untuk generasi muda. Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan tingkat pengangguran terbuka nasional berpotensi mencapai 10,7 juta sampai 12,7 juta orang di tahun 2021 akibat pandemi COVID. Saat ini, pandemi COVID-19 tengah melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi ini tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan, namun juga menurunnya perekonomian. Menurunnya perekonomian ini berdampak terhadap para pengusaha yang harus gulung tikar akibat pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa setiap tahun, terhitung dari tahun 2016 sampai 2018, terjadi peningkatan jumlah UMKM Indonesia. Hanya saja peningkatan jumlah UMKM ini tidak sebanding dengan peningkatan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia, apalagi saat ini COVID-19 telah melanda sehingga pengangguran di Indonesia juga akan semakin meningkat. Kan jumlah pengangguran di Indonesia, maka dengan itu sudah sepantasnya kita untuk menanamkan jiwa berwirausaha kepada generasi muda. Maka dari itu, untuk mengakses modal yang mudah, kami memberikan inovasi yaitu koperasi sinergi untuk generasi muda sehingga generasi muda dapat mengakses modal secara mudah dan praktis. Dua alasan utama yang melatar belakangi mengapa kami memilih koperasi sinergi ini sebagai usaha pengembangan generasi muda dalam bidang ekonomi. Alasan yang pertama yaitu sulitnya memperoleh akses pembiayaan formal. Dalam artian, pengusaha kecil acap kali sulit untuk mendapatkan akses pembiayaan ke bank karena keterbatasan mereka terhadap hal administrasi ataupun bisnis mereka yang masih kecil sehingga tidak disetujui oleh bank. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gregory tahun 2005, perusahaan yang memiliki akuntabilitas tinggi atau kredibilitas tinggi berpotensi akan mampu untuk mendapatkan kredit. Lalu penelitian lain yang dilakukan oleh He dan Kan tahun 2007 juga menyatakan hal yang sama, pengusaha kecil relatif sulit untuk mendapatkan kredit di bank karena informasi pasar keuangan berupa yaitu bank bersifat tidak sempurna sehingga pengusaha kecil sulit untuk mendapatkan informasi kredit yang sesuai dan bank juga akan kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai pengusaha kecil. Bagaimana pengusaha kecil itu akan berjalan ke depannya, stabilitas bisnis. Latar belakangi mengapa kami memilih koperasi sinergi ini adalah terbatasnya jaringan pemasaran bagi pelaku UMKM. Seperti yang kita tahu, pelaku UMKM acap kali kesulitan untuk mendapatkan jaringan pemasaran yang sesuai. Padahal pemasaran adalah satu hal yang penting untuk mendapatkan ataupun bersaing dalam kondisi pasar. Beranjak dari kedua permasalahan tersebut, berikut adalah sistem implementasi dari koperasi sinergi. Hal yang pertama, mahasiswa wajib untuk mendaftar menjadi anggota koperasi. Pendaftaran ini bisa dilakukan secara online di website koperasi. Lalu tahap yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana koperasi ini bekerja. Yang pertama, koperasi ini tidak berjalan secara independen, melainkan ada hubungan dengan pihak dekanat dari kampus. Yang pertama, pihak dekanat bertugas untuk memfasilitasi koperasi dan mendengarkan aspirasi anggota koperasi untuk berjalannya koperasi ini. Lalu, sebagai pihak yang berkebutuhan juga, koperasi wajib untuk melaporkan laporan keuangannya dan kegiatannya untuk dekanat. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana mahasiswa ingin mendapatkan akses pembiayaan dan ingin menjadi wirausaha mendapatkan pembiayaan di koperasi sinergi ini. Yang pertama, mereka haruslah mendaftar menjadi anggota koperasi. Yang kedua, jika mereka ingin mengajukan pembiayaan, mereka akan mengupload sekian-sekian berkas yang diperlukan seperti esai tentang usaha, rencana bisnis, rencana keuangan, maupun biodata pemilik usaha. Berikut berkas-berkas yang harus diunggah si pemilik usaha. Lalu, setelah mereka selesai mengunggah atau mengupload berkas-berkas tersebut, mereka dapat menunggu hasil apakah pembiayaan mereka diterima selama 7 hari kerja. Lalu, jika mereka telah dinyatakan lolos seleksi berkas, mereka akan mengikuti seleksi wawancara. Jika mereka telah lolos seleksi wawancara, yang dilakukan adalah melalui tahap pemasaran. Mereka akan dibantu oleh koperasi sinergi ini untuk memasarkan produknya. Lalu, pemasaran akan dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu secara online yang akan dilakukan pada kondisi pandemi ini dan secara offline jika sudah memungkinkan untuk melakukan aktivitas belajar mengajar di kampus. Dalam proses pemasaran online, kami telah menyiapkan skema bagaimana koperasi ini bekerja secara online. Bisa lihat di sini. Baik, sekian inovasi yang dapat kami berikan. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.